Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Ibu Windu Yanuar. Saya staf pengajar di SMK PGRI Subang di jurusan perhotelan. Pada pagi hari ini saya bersama dua rekan saya, yaitu Ibu Intan Dwi Puspita, SPD, yang akan bertugas sebagai presenter, dan Bapak Iqbal Tawakal, SPD, sebagai moderator. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai diet yes or no. Ini materi yang sangat menarik sekali di pagi hari ini ya. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib Vicon. Oke, yang pertama, peserta tidak boleh mengaktifkan audio selama Vicon sedang berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Dan pada saat sesi tanya jawab, kita hanya membatasi 3 pertanyaan saja. Yang nomor 2, peserta dilarang menyanggah dan menambahkan presentasi saat Vicon berlangsung. Yang ketiga, untuk presensi akan di-share 15 menit sebelum Vicon berakhir. Oke, peserta Vicon wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi ya. Jadi saya harap nanti pada para peserta ini ya menyalakan videonya atau kameranya pada saat nanti sesi dokumentasi. Oke. Ada beberapa peserta yang sudah bergabung. Ini Ibu Mulyati ya. Selamat pagi Ibu Mulyati. Oke, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk Oke, ada Bapak Muhammad Zami juga sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Jami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan acara ini kepada moderator. Bapak Iqbal Tawakal, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Windu sudah eh, memandu acara ini sebagai host. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tawakal. Saya staf pengajar di SMK PGRI Subang. Terima kasih kepada audiens yang sudah hadir pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang diet, yes or no. Seberapa pentingkah diet eh, itu? Kan di zaman milenial sekarang saya pengen sering makan gitu, tapi saya tidak mau gemuk gitu. Tapi apakah diet itu nggak harus makan atau bagaimana? Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Intan Dwi Puspita. Baik, ini saya akan bacakan tentang CV atau biodata dari Ibu Intan Dwi Puspita. Ibu Intan Dwi Puspita ini lahir di Subang ya, 10 Januari 1990, sudah menikah dan memiliki satu orang anak berjenis kelamin laki-laki yang masih berusia 9 bulan. Agama Islam dan alamat di Kampung Langkap, RT 10, RW 2, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Nah, untuk yang rumahnya dekat-dekat nih, boleh nanti berkunjung lah untuk lebih dalam membahas tentang bagaimana diet itu. Oke, dari pendidikan, Ibu Intan ini mengenyam pendidikan di SDN Jati Baru 1. Kemudian melanjutkan studinya di SMPN 2 Pagaden dan masih di lingkungan Pagaden, beliau melanjutkan SMA di SMAN 1 Pagaden. Beliau sempat kuliah atau mungkin sudah alumni ya sekarang di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Selain itu, riwayat pekerjaan Ibu Intan Dwi Puspita ini dari tahun 2012 sampai 2018 guru bahasa Inggris SMP dan SMA di Bimbel GO Ganesha Operation. Kemudian dari tahun 2012 sampai sekarang guru bahasa Inggris di SMK PGRI Subang. Oke, itu biodata singkat dari Ibu Intan. Nah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mendengarkan bagaimana paparan dari Ibu Intan. Untuk Ibu Intan silahkan untuk memaparkan materinya.
Oke, terima kasih Pak Iqbal dan Bu Windu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sudah lumayan banyak yang bergabung di webinar kami pagi ini ternyata ya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja ya ke materi. Nah, oke. Pada pagi hari ini, jadi saya akan membawakan materi mengenai diet. Ya, sebenarnya ini sharing aja pengalaman saya. Kebetulan saya sudah melakukan diet kurang lebih selama 2 bulan lah, dan alhamdulillah penurunannya mencapai 15 kilo sampai saat ini. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah diet yes or no. Diet itu sebenarnya penting atau tidak. Nah, sebelum pada pemaparan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih. Diet itu ternyata berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya adalah dieta, yaitu cara hidup. Nah, di sini saya mengambil satu definisi dari tim kedokteran di EGC ya pada tahun 94. Apa sih diet itu? Diet itu adalah dalam hal makanan dan minuman yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari, terutama khusus dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Apa sih tujuannya memodifikasi makanan dan minuman yang tujuannya biasanya itu untuk menurunkan berat badan, ya. Oke. Nah, kapan kita perlu diet atau apa sih ketika seseorang dikatakan harus diet itu ketika kapan? Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda kelebihan berat badan. Untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Kalau perempuan itu lingkar pinggang melebihi 80 cm itu berarti warning. Berarti artinya udah melebihi berat badan ideal. Nah, kalau untuk laki-laki itu sekitar 90 cm. Nah, kalau malam merasa tidurnya sudah tidak nyenyak, terus ketika beraktivitas nafasnya engap, baju yang ada di lemari itu udah mulai sempit ya, sesak, baju, celana dan lain sebagainya. Terus kemudian ada keluhan, aduh sakit kepala atau ini apa pengen banget selalu kapanpun ingin minum dan makan manis. Nah, ketika sudah makan merasa lapar lagi, kemudian pengen marah-marah terus, emosian ya. Terus kemudian malas ngapa-ngapain, mager ya. Terus bukan di jam tidur, sudah merasa ngantuk, nguap-nguap tanpa sebab. Nah, itu berarti artinya udah kelebihan berat badan. Kalau bergerak nih, naik tangga ya, terutama merasa sakit lutut, sendinya nyeri. Terus kalau lagi duduk kelamaan, atau misalnya tidak ada hal yang memicu tapi kesemutan ya, kemudian bangun tidur tidak fresh. Nah, itu udah warning banget nih. Jika tanda-tanda ini sudah ada di badan Ibu Bapak dan Ananda semua yang hadir di webinar hari ini, nah itu berarti sudah warning ya. Nah, kita ketahui dulu nih bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu ada 3 ya. Biasanya suka ada pertanyaan, dia mah enak ya, makan mulu tapi nggak gendut-gendut. Nah, bisa jadi itu bentuk tubuhnya adalah ektomorf. Jadi kalau ektomorf itu tipenya emang tipe kurus. Karena tulangnya kecil ya. Jadi dia nggak gampang gemuk, makan terus, minum-minum makanan manis, nggak gampang gemuk, terus jarang olahraga, tapi badannya segitu-gitu aja, berarti tipenya adalah ektomorf. Yang kedua adalah mesomorf. Nah, kalau mesomorf ini adalah tipe yang dari panggul, paha, betis itu kelihatan besar. Ya, itu tipenya adalah mesomorf. Jadi kalau tipe ini, kalau misalnya dia hobinya makan, berarti cepat gemuk. Tapi kalau dia juga suka olahraga, nah ototnya juga gampang terbentuk.
kalau mesomorf ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tipe dari endomorf. Nah, ini hati-hati nih. Kalau tipe endomorf ini kecenderungan besar ada di bagian tubuh atas, ya, seperti di lengan, kemudian bahu, ya. Nah, kalau tipe yang ini gampang sekali untuk menimbun lemak. Kalau misalnya hobinya makan, jarang olahraga, kemudian punya tipe tubuh endomorf, berarti ya sudah, ya, wassalam. Oke, nah selanjutnya nih, biasanya di kita tuh banyak banget jenis diet, ada diet keto ya, banyak ada diet yang cuma makan buah-buahan dan sayuran, ada diet yang cuma makannya protein ya kayak daging, ikan, telur ya. Nah, di sini sebenarnya diet sehat itu seperti apa sih? Nah, kalau pengen diet seperti apa? Yang pertama itu tidak boleh stres. Kenapa? Karena ketika kita stres itu berarti mempengaruhi penurunan berat badan. Jadi kalau diet itu harus enjoy ya, harus dinikmati. Jadi kalau misalnya hari ini nimbang berat badannya ada di angka 70. Keesokan harinya nimbang berat badannya turun nih 69,8. Keesokan harinya nimbang, ternyata berat badannya masih tetap. Nah, itu jangan stres ya. Nanti akan mempengaruhi penurunan. Yang kedua, ikuti pola makan sehat. Nah, sekarang yang digalakan pemerintah itu pola makan sehat itu adalah gizi seimbang. Ya, berarti di situ kalau pengen diet, karbonya harus ada, seratnya cukup, proteinnya juga ada, buah-buahannya juga ada, mineralnya juga ada. Yang ketiga, olahraga minimal 3 kali seminggu. Saya mah males olahraga misalkan. Olahraga itu kan bukan hanya sesuatu yang memang lari ya, atau misalkan bersepeda, itu tidak. Cukup jalan kaki saja, kapan ada waktu luangnya, sempatkanlah 3 kali seminggu. Yang keempat, nah kalau mau diet itu harus cukup minum. Minimal dalam 1 hari itu 3 liter air. Ya, jadi jangan berasumsi kalau banyak minum malah semakin menambah berat badan. Tidak, tetapi dengan minum yang cukup minimal 3 liter air per hari itu bisa meningkatkan metabolisme ya, pembakaran di dalam tubuh. Yang kelima, wajib istirahat 6-8 jam. Ya, jadi dilarang begadang. Misalkan jam tidur yang asalnya jam 11 atau setengah 12 malam, ketika Anda melakukan program diet, nah berarti harus mulai diatur. Jam 9 sudah beristirahat, ya sudah tidur. Kenapa? Karena efek dari begadang itu kan biasanya lapar. Nah, kalau lapar berarti kita larinya ke ngemil. Nah, kemudian yang keenam adalah stop ngemil yang tidak perlu ya. Oke, selanjutnya kapan nih kira-kira waktu makan terbaiknya? Nah, di sini ada ya, kapan harus sarapan, makan siang dan makan malam. Kalau sarapan itu yang kebiasaan kita. Jadi diet itu sesuatu yang kita harus bikin asik, jangan menyiksa. Tetap makan dengan gizi yang seimbang, tetap harus sarapan, tetap harus makan siang, tetap harus makan malam. Ya, sarapannya misalnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi, ya, itu waktu sarapan. Makan siang mulai dari jam setengah 1 sampai jam setengah 3 siang. Lalu kemudian makan malam jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, di sini kalau untuk sarapan biasanya boleh apa aja sih? Nah, di sini ada 6 jenis yang disarankan. Yang pertama adalah dari jenis telur. Ya, biasanya yang paling gampang, yang paling mudah untuk diolah, yang budgetnya nggak terlalu mahal, ya, yaitu telur. Telur bisa direbus, bisa digoreng, ya,
itu terserah kita sukanya apa. Tapi sebaiknya ketika diet kita harus mengurangi yang goreng-goreng, ya. Kenapa? Biasanya kan suka ada yang sharing, aduh saya diet tapi kok perutnya tetap masih buncit ya. Nah berarti perlu dilihat lagi. Apakah selama diet masih banyak makan makanan yang berminyak? Nah itu berarti salah satu penyebab dari perut buncit. Nah di sini kalau misalnya telur ternyata juga beda ya. Kalau misalnya direbus itu cuma 78 kalori, tapi kalau digoreng itu kalorinya bisa jadi 110 kalori. Ya, atau mau putih telurnya aja misalnya ya. Jadi pada pagi hari jam 7 pagi sarapan putih telur 2 butir. Nah, 1 butir putih telur itu mengandung 17 kalori. Boleh nggak sarapannya ditambah dengan kopi? Boleh ya. Kalau misalnya penyuka kopi atau kopi edik boleh banget. Tapi di sini kopinya jangan kopi yang kopi saset yang sudah ada susunya, ya itu sama aja bohong. Kopinya yang gimana? Kopi yang Nescafe yang hitam, ya itu boleh. Boleh nggak kalau pakai gula? Boleh. Gulanya gula diet, ya kayak diabetasol, nah itu boleh banget. Ya. Terus kemudian saya mah sukanya buah-buahan untuk sarapan silakan. Atau misalnya susu protein shake ya kayak Herbalife, nah itu juga boleh. Atau oatmeal atau yogurt juga boleh. Nah di sini kalau untuk porsi makan siang lunch itu seberapa sih yang ideal? Nah idealnya di sini kan suka ada ya diet yang tanpa karbo. Nah sebenarnya kalau menurut dokter gizi dari pengalaman saya diet tanpa karbo juga tidak boleh ya. Kalau misalnya kebiasaan kita karena kita apalagi kita orang Indonesia ya yang terbiasa dengan pagi, siang, sore makan karbo, jika itu dihilangkan kok rasanya kok seperti tidak makan gitu. Udah makan telur rebus 2 tapi tanpa karbo misalnya. Malah jadinya pengen ngemil. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka masukkan karbo tersebut di dalam makanan Anda semua ya. Nah, seberapa banyak? Di situ 25%. Karbonya boleh apa? Nah, di sini nasi, mau nasi merah silahkan, mau nasi putih silahkan. Kalau misalnya adanya ubi atau kentang rebus juga boleh ya. Terus protein. Kalau sukanya ayam, sukanya ikan, ya telur silahkan boleh pilih. Terus sayur-sayuran juga boleh ditumis, boleh di sayur ya juga boleh. Jadi porsinya 25% karbo, 25% protein dan banyak makan sayur ya. Nah, di sini tadi mengenai karbo masih kontroversi ya. Masih banyak yang mempermasalahkan. Saya mah lagi diet, jadi pengennya makan nasi merah aja, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kandungannya. Seberapa banyak sih kalori di dalam nasi putih dan nasi merah? Nggak beda jauh sebenarnya ya. Di sini kita lihat per 100 gramnya. Kalau nasi putih itu 130 kalori, kalau nasi merah 111 kalori. Tetapi di sini kandungan karbonnya itu kalau gula memang lebih banyak di nasi putih ya. Nah, kalau seratnya lebih bagus nasi merah. Tergantung itu pilihannya yang mana ya. Semakin banyak nasi yang dimakan berarti kalorinya itu semakin bertambah. Nah, sekarang kita misalnya makan siang cukup 1 centong misalkan ya, atau 5 sampai 6 sendok makan itu silakan sudah. Tergantung kebiasaan masing-masing. Jadi kalau diet itu sebenarnya adalah mengurangi asupan makan dan minum, tetapi secara perlahan, ya, menghindari biar kita tidak cheating. Nah di sini boleh nggak sih ngemil? Boleh, ya. Ngemil yang bikin langsing itu yang gimana? Di waktu yang benar. Misalnya kalau jam 7 sampai jam 9 tadi sarapan, silahkan pilih mau jam berapa. Nanti ngemilnya di jam 10 sampai jam 11. Ya, itu ngemil pertama di pagi mendekati siang. Ya, terus kemudian
nanti di waktu siang ada ngemil lagi nggak? Ada, ya. Setelah makan siang, misalnya kan tadi makan siang dari jam 12:30 sampai jam 2:30 ya. Aduh, lapar nih. Nah, silahkan ngemil misalnya di jam 3 sampai jam 4. Menu yang benar untuk ngemil apa? Tentunya di sini kalau lagi diet yang disarankan adalah ngemil buah-buahan. Ya, tapi ingat dengan porsi. Misalnya porsinya suka banget sama melon, diet hari pertama terus lupa ya ngemil melonnya sampai setengah bulat gitu, setengah buah gitu ya. Jangan, cukup 1 atau 2 potong aja. Semangka atau jeruk juga cukup 1 atau 2 aja ya, jangan sampai kalap. Cemilan yang lain apa? Kalau lagi ke minimarket nih, ada nggak yang masih bisa dimakan ketika diet? Ada. Mau kuaci boleh, tapi yang original, yang tanpa rasa, ya. Apakah 1 bungkus kuaci itu dihabiskan dalam 1 waktu? Oh, tentu aja jangan ya. Itu sama aja kalap. Terus yang kedua ada sari gandum, misalnya sekali ngemil cukup 2 sampai 4 keping. Terus kemudian yogurt, terus kacang sangrai, nah itu boleh ya. Mau kacang goreng, mau kacang sangrai silakan. Itu sekitar 1 genggam untuk ngemil boleh. Terus Fitbar atau ultra milk, ada kan kebanyakan ada susu kotak yang low fat gitu ya. Nah itu boleh. Itu cocok untuk menunjang program diet. Nah, ngemilnya boleh nggak sih pisang? Boleh. Tapi olahannya yang seperti apa dulu? Kita lihat di sini kalorinya beda-beda. Kalau misalnya ngemil 1 buah pisang itu 89 kalori, berbeda. Kalau misalnya kita ngemilnya 1 pisang molen, ternyata gede banget ya. Atau 1 pisang goreng. Atau misalnya ngemil per 100 gram keripik. Nah, ternyata di situ keripik pisang kalorinya gede banget ya. Nah, di sini kita harus bijak memilih. Kira-kira kalau mau ngemil yang bikin sehat, ngemil yang bikin kenyang, tapi tidak menambah berat badan, itu ngemil apa? Ya. Oke, nah ini nih, aduh saya mah suka banget sama gorengan, nggak bisa lepas nih, pokoknya everyday, setiap makan ya, saya edik nih sama gorengan, jadi harus ada. Saya suka banget sama bakwan, saya suka banget misalnya sama gehu, saya suka banget sama bakwan jagung misalnya ya. Perlu diingat, kalau makan 1 gorengan aja itu kalorinya 140. Dan misalnya untuk membakarnya itu minimal 10 menit untuk jogging. Berarti nggak boleh dong minyak sama sekali. Sebaiknya, bukan tidak boleh, sebaiknya tidak ya, makanannya kalau diet yang sehat itu kebanyakan hanya direbus, dikukus, dan dibakar. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa meninggalkan minyak, itu boleh. Tetapi setiap kita masak, maksimal 1 sendok makan yang dipakai untuk menggoreng. Ya. Nah, ini nih. Aku mau ngemil, tapi ngemil boba. Mending makan telur berarti ya. Makan telur 4 aja 312 kalori, minum boba 1 gelas 521 kalori. Jadi harus bijak, sekali lagi kalau mau ngemil, harus bijak dalam memilih cemilan yang tepat. Ya. Oke, sebenarnya ketika diet perlu nggak sih olahraga? Nah, di sini olahraga sangat disarankan. Apalagi kalau yang misalnya awal diet berat badannya itu gede banget ya, misalnya melebihi berat badan 90 atau 100 ke atas. Biar apa? Biar tidak kulit-kulitnya kan suka glomyor gitu ya, karena kan air hilang kalau diet, terus lemaknya hilang. Kalau nggak olahraga nantinya
badannya, untuk pembentukan badan sih sebenarnya olahraga kurang bagus ya. Oke, nah untuk yang pemula boleh lari ya, atau misalnya sukanya nari boleh. Ada sepeda nganggur di rumah, nah itu boleh ya. Yang bisa berenang boleh, atau misalnya aduh saya mah malas, ya udah deh jalan santai aja, silahkan. Ibu-ibu rumah tangga nih yang riweh ngurus belum harus masak, harus apa dan lain sebagainya, tapi lagi program diet, tapi pengen tetap olahraga, masak bakar kalori, cuci pakaian ternyata juga bakar kalori. Yang sekarang lagi hobi tuh, lagi hobi dengan tanaman-tanaman yang lagi booming. Nah ternyata berkebun juga ternyata bisa membakar kalori ya, naik turun tangga, nyapu dan ngepel. Ya, ternyata aktivitas yang seperti itu pun ternyata bisa membakar kalori. Nah, di sini sebenarnya bisa nggak sih diet tanpa olahraga tapi tetap bisa turun berat badan? Bisa, karena konsepnya yang saya alami, sebulan pertama saya diet itu sama sekali tidak olahraga. Saya sebulan pertama hanya atur pola makan, itu turunnya 7 kilo. Di bulan kedua, saya barengi dengan olahraga. Tapi ternyata penyusutannya itu hampir sama. Ya, 7 kilo juga. Cuma ketika saya melihat lingkar pinggang, ya, kemudian baju itu ternyata lebih apa ya? Badannya juga shape-nya, bentuk badannya itu lebih enak ya. Jadi kalau olahraga itu memang ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikecilkan, misalnya kayak paha, kayak betis. Kalau olahraga itu kan kalorinya dan metabolismenya lebih lancar, jadi lebih terbakar. Nah ini ya yang saya maksudkan tadi. Tanpa olahraga bisa, tetapi ketika diet tanpa olahraga berarti massa otot juga ikut turun. Gitu. Makanya biasanya suka ada ngeluh nih, udah diet, nggak olahraga, tapi perut kok masih buncit, tapi paha kok masih gede. Nah, di situ berarti massa ototnya itu tidak terbentuk. Tetapi kalau dengan olahraga, otomatis massa otot terbentuk, walaupun berada di BB yang sama, tetapi bentuk badannya lebih bagus. Nah, jadi 3 aturan biar kita semua yang lagi program diet dapat tubuh yang impian, yang ideal, yang proporsional, itu apa sih? Sebaiknya olahraga seminggu 3 kali ya. Yang paling gampang kalau untuk ibu-ibu terutama jalan kaki aja 30 sampai 45 menit. Jalan kaki yang biasa ya. Jangan pakai kecepatan. Jadi jalan kaki yang tanpa ngos-ngosan, jalan kaki yang tidak usah mengeluarkan keringat. Biasanya kalau kita olahraga, semakin kita mengeluarkan keringat, otomatis kan itu kalori yang dibakar itu berarti semakin banyak. Nah, nanti setelah olahraga efeknya adalah lapar. Misalkan olahraga zumba sejam atau sejam setengah. Kesang banyak tuh, berarti kalori yang terbakar 300 sampai 400 kalori misalkan. Tetapi habis zumba, makan bakso 1 mangkok, berarti sama dengan bohong. Ya, jadi tadi olahraganya cuma dapat capek aja. Yang kedua adalah pola makan yang sehat. Harus ada karbohidratnya, harus ada seratnya, harus tinggi protein, dan harus ada mineralnya, gizi yang seimbang. Dan yang ketiga adalah konsisten. Saran saya, kalau belum dapat BB yang ideal, jangan sekali-sekali cheating. Kenapa? Karena cheating itu adalah edik, ketagihan. Jadi kalau misalkan udah turun nih 7 kilo, ya udah deh besok istirahat, cheating dulu, makan bakso nih. Pas nimbang, ternyata kok nggak naik BB saya. Besoknya ketagihan untuk melakukan cheating lagi. Jadi sebaiknya tetap konsisten, sabar sampai tubuhnya ideal. Oke? Nah, sampai sekian aja presentasi dari saya. Silahkan moderator. Baik, terima kasih Bu Intan. Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kaum hawa di era milenial ini ya. Biasanya pengen diet tapi nggak mau capek katanya.
pengen banyak makan, tapi badan pengen tetap kurus. Nah, oke, boleh saya simpulkan bahwa sangat penting ya mengatur yang pertama pola makan, kemudian apa ya makanan yang harus kita makan. Kita harus tahu takarannya kalorinya berapa. Jadi jangan sampai nanti ketika diet tetap dilakukan tapi pola makannya terus kita tidak tahu kalorinya berapa, malah terkesan diet tapi ternyata sia-sia. Selain itu, penting ya aktivitas fisik ini sangat penting sekali karena tadi sudah dijelaskan bahwa eh, ketika masa ototnya turun kita genjot dengan aktivitas fisik jadi masa ototnya lebih kencang lagi gitu. Seperti orang kurus kemudian nge-gym badannya jadi gede, nah, berarti ada kontraksi dan masa ototnya itu bertambah. Nah, begitupun dengan jika diet dibarengi dengan aktivitas fisik. Ya, boleh disimpulkan lagi tadi ternyata aktivitas fisik bisa dilakukan selama dalam seminggu itu 3 hari dan jenjang waktunya 30 menit sampai 40 menit. Oke, dari 30 menit itu jika kita melakukan aktivitas fisik berarti itu kebugaran kita terjaga. Nah, untuk membakar lemak itu dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya saya buka pertanyaan. Mau akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. ya belum sebelum bentar Bu ya, bentar. Tapi kita Iya, batasi. Pak, maaf terlalu bersemangat ya, Ya, Pak. terima kasih Bu Andin. Ada Bu Intan, Oke. partner saya di sini. Oke, bentar. Tetapi hanya 3 kali pertanyaan yang akan saya tampung. Baik, tadi Bu Andin, silahkan. Ada yang mau ditanyakan Bu Andin ke Ibu Intan? Iya, Silahkan. terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf tadi tidak tidak menyimak dari awal karena sulit untuk masuk ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah memberikan kodenya. Perkenalkan, nama saya Andina Nurma Fadila. Saya ingin bertanya kepada presenter hari ini, Bu Intan. Ya, Bu Andin, silakan. Kalau untuk saya, ini kan sudah mempunyai anak 2, sudah emak-emak beranak 2. Kemudian energi yang terkuras untuk mengasuh anak juga pasti sangat besar ya Bu ya. Ya, saya juga merasakan. Iya, ditambah lagi ketika makannya telat, itu bisa mengakibatkan mah. Begitu. Lalu bagaimana sih Bu cara kita memanage ketika kita sibuk, kemudian ditambah mengasuh, makanannya seperti apa atau dietnya itu yang seperti apa supaya efektif begitu Bu. Dengan berat badan ya tahu sendiri lah ya Bu. Berat badan seperti ini, lalu idealnya seperti apa begitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Andina. Sepertinya menjawab keresahan emak-emak gitu. Bagaimana mengurus anak tapi ingin diet tidak terganggu gitu. Apakah mau ditampung dulu Bu Intan atau langsung dijawab? Langsung jawab aja ya Pak Iqbal biar tidak lupa. Langsung dijawab sama Ibu Intan. Silahkan untuk menjawab. Oke. Terima kasih Bu Andin atas pertanyaannya. Sebenarnya posisinya hampir sama. Kalau Bu Andin mungkin anaknya 2 ya, udah 2. Kalau saya 1 dan kemudian kita juga posisinya anak-anak masih balita gitu. Nah di sini untuk mengatur pola makan biar efektif ya seperti apa. Sebenarnya diet di sini itu adalah disiplin waktu juga. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita sarapan jam 7, kemudian makan siang jam 12, kemudian makan malam taruhlah di jam 7 malam. Nah, diet itu sebisa mungkin harus disiplin waktunya. Kenapa? Karena kalau misalnya di dalam
dunia kesehatan, pernah ada satu dokter gizi yang pernah saya tahu, kalau misalnya tidak di jam makan tersebut seperti apa? Nah, itu toleransinya biasanya 5 menit sebelum atau sesudah jam tersebut. Misalnya jam 7 nih, kebiasaan sarapan karena sibuk, toleransinya 7 lebih 5. Kalau misalnya melebihi jam tersebut bagaimana? Itu dianggapnya sebagai cheating. Makan bukan di jam makan yang seharusnya, seperti itu. Terus gimana dengan keriuhan anak-anak gitu yang biasanya sih kalau pengalaman saya ya Bu Andin, disambil. Jadi misalnya jam 12 saya makan siang nih, anak udah bangun tidur, saya makan sambil ngasuh gitu. Kenapa? Sambil nyuapin si anak juga gitu. Jadi biar sama-sama. Jadi saya tetap disiplin waktu di jam tersebut. Si anak juga bisa saya tangani gitu ya. Kalau yang saya alami, pengalaman saya, porsi makan diet itu kan nggak terlalu banyak. Nah biasanya saya bisa lebih cepat menyelesaikan makan. Nggak biasa kalau misalnya kita lagi nggak diet kan biasanya porsinya banyak ya, pengen makan ini, pengen makan itu, otomatis waktu untuk makan tersebut kan jadi lebih banyak. Tapi kalau diet karena porsinya lebih dibatasi, jadi biasanya lebih cepat gitu. Kalau saya sih sarannya seperti itu. Jadi disambil. Oke, tadi itu jawabannya Bu Andina. Mungkin semoga tidak puas ya, nanti bisa searching cari-cari lagi. Tapi yang pasti mungkin dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Mungkin dengan bapaknya juga gitu. Jadi saya mau diet, tolong ini asuh dulu sebentar. Mungkin seperti itu ya. Mungkin oke, kita jawab pertanyaan dari kolom chat. Baik, ini dari ada Anissa Trinopianti. Bu Intan, bagaimana cara menghilangkan hawa nafsu buat gemil tapi makan nasi tidak mau? Hawa nafsu buat gemil tapi tidak mau tapi makan nasi tidak mau. Pengennya ngemil dan ngemilnya kayak roti, martabak, keju, susu. Oke, sepertinya ingin menghalalkan budaya Eropa ya, martabak, keju, susu pakai roti. Oke, ada tipsnya Bu katanya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Hawa nafsu ngemilnya gede, tapi ogah makan nasi. Sukanya keju, susu, dan roti. Nah, kebetulan di sini ada info bagi kalian yang pengen diet tapi tidak bisa menghilangkan unsur keju ya, unsur roti dan unsur susu, itu boleh dicari di Facebook. Namanya adalah DWS, Diet with Senja ya, DWS, Diet with Senja. Itu ada satu grup di Facebook namanya grup Diet DWS. Itu masih membolehkan makan keju ya. Keju yang jenis apa? Boleh keju cheddar, keju apa aja itu masih dibolehkan. Untuk apa? Untuk sarapan dan makan malam ya. Tidak bisa menghilangkan roti, boleh makan roti gandum ya. Tidak bisa menghilangkan minum susu, boleh. Pilih susu yang low fat. Sekarang kan banyak banget ya susu-susu low fat, atau misalnya susu murni. Susu murni asin nih, boleh ditambahin gula diabetes asal. Jadi diet tetap berjalan, makanan yang disukai juga tetap bisa dimakan. Jadi dietnya tetap enjoy, bonusnya berat badan turun. Boleh tuh, di searching di Facebook ya, namanya DWS, Diet with Senja. Keju masih boleh dimakan, susu masih boleh dimakan. Ya, kayak coklat itu masih boleh dimakan. Silakan. Baik. Sangat menarik tadi jawabannya ya. Rotinya itu roti gandum. Jangan roti yang ada isi coklat atau isi selai segala macam. Jadi ada gulanya, mungkin nanti mempengaruhi kalori yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Martabak, oh boleh. Bahkan kalau saya
baca dari apa yang Adera kemukakan bahwa makanan yang spesial itu martabak. Oh, berarti Aderai menyukai martabak, tapi mungkin makannya dikontrol, bisa sebulan sekali. Mungkin seperti itu ya. Bukannya tidak boleh, mungkin tadi kata Bu Intan, tapi diatur makannya dan sekali lagi harus tahu kandungannya itu berapa dan apa. Oke, lanjut. Mungkin satu kali ya. Satu kali lagi pertanyaan ini oke. Ini ada dari Ibu Rina. Assalamualaikum katanya. Maaf, saya Rina Solihat dari SMK Baikir Subang mau bertanya, apakah diet tersebut baik dan cocok untuk wanita yang sedang program hamil dan wanita yang sedang menyusui? Secara wanita yang sedang menyusui dengan ASI perutnya selalu lapar dan jika mengurangi pola makan, ASINya berkurang. Nah, pertanyaan sangat menarik sekali ya. Mungkin kepada generasi milenial yang akan punya anak atau sedang program atau sedang menyusui, bisa setidaknya nanti dijawab oleh Miss Intan solusinya bagaimana. Baik, silahkan Bu Intan untuk dijawab. Iya, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya, bagus sekali ya di sini. Diet bisa dijalankan tidak untuk orang yang mau promil, program hamil, sama untuk wanita yang busui, ya, para perempuan yang sedang punya balita. Nah, di sini ada ya, tadi berhubungan dengan pertanyaannya dari Anissa yang sebelumnya. Di DWS, Diet with Senja ini, jadi DWS itu apa sih? Jadi ini sharing seseorang, jadi dia adaptasi dari diet bermacam-macam tetapi low karbo. Nah, penemunya namanya adalah Senja, makanya dinamakan adalah Diet with Senja. Ya, kalau untuk cari yang paling gampang, monggo dicari di Facebook, grupnya ada. Apakah bisa untuk promil? Tentu aja bisa. Kenapa? Karena kan kalau diet itu titik beratnya itu terhadap protein, ya. Yang tinggi protein itu kan seperti telur, daging, misalnya ya, atau misalnya boleh daging sapi, boleh daging ayam. Silahkan dipilih protein yang paling kita sukai. Karena ingat, diet itu tidak boleh menyiksa. Diet itu harus tetap enjoy, ya. Jangan stres, ya. Nah, di sini kenapa bisa untuk promil? Karena ketika badan kita banyak kandungan proteinnya, berarti otomatis itu akan membuat sel-sel dan rahim kita menjadi lebih subur, gitu. Jadi ketika promil di situ akan cepat sekali untuk menjadi positif. Misalkan makan telur, maksimal kalau di DWS itu boleh makan telur seharinya itu sampai 7 butir telur. Misalnya pada pagi hari sarapan 2 butir, nanti siang hari telurnya 2 butir, malam hari 2 butir, kemudian boleh ditambah sarapannya dengan menggunakan keju, atau makan malamnya dengan menggunakan keju, atau misalnya saya mah sukanya daging ayam, sukanya bagian hati aja, nah itu boleh. Susu masih bisa, ya. Jadi tinggi protein. Jadi itu malah membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi lebih hormonnya menjadi lebih produktif untuk program yang mau hamil. Lalu kemudian kalau untuk yang busui seperti apa? Masih tetap sama, dititik beratkan pada tinggi protein. Kenapa sih proteinnya harus tinggi? Karena untuk mengurangi rasa ingin ngemil yang macam-macam. Keripik, kerupuk, nah itu jangan, ya. Makanya proteinnya harus tinggi, gitu. Jadi untuk menekan nafsu lapar yang tadi, gitu. Terus kalau busui bagaimana? Tentunya berarti porsi sayurnya kalau busui itu harus lebih banyak, gitu. Jadi kapan sih busui yang dibolehkan untuk diet? Kalau yang saya baca, pengalaman dari kebanyakan yang sedang diet, yang busui, itu rata-rata ketika anaknya sudah mulai empati. Minimal
6 bulan. 6 bulan gitu kan Dedek udah mulai makan ya. Jadi itu udah boleh diet. Tapi kalau misalnya masih kasihan takut nanti ASI-nya menjadi agak sedikit misalnya ya. Nah itu boleh nanti setelah 1 tahun anaknya silakan boleh menjalankan program diet. Tetap proteinnya dititik beratkan, terus kemudian sayurnya juga dibanyakin, karbonya, porsi karbonya yang dikurangi. Masih boleh makan nasi, kentang, ubi itu silahkan. Jadi karbo itu kalau diet jangan dihilangkan ya, karena itu tetap kita kalau diet perlu gizi yang seimbang. Takarannya seperti apa? Idealnya adalah 25% karbonya. Tetapi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kebiasaannya sebelum diet makan 1 centong itu sudah kenyang, nah berarti mulai dikurangi nih menjadi 1 centong itu katakanlah 6 sendok nasi, dikurangi menjadi saya lagi diet nih jadi 4 sendok. Jadi perlahan dikurangi. Biar apa? Biar semakin lama usus kita itu kan semakin semakin menyempit gitu. Jadi membiasakan usus kita menampung makanan tidak terlalu banyak. Gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Ternyata bisa ya, tapi setelah nanti mungkin 6 bulan setelah anak sudah bisa makan di luar dari ASI mungkin ya Ibu. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan. Ternyata sangat bermanfaat sekali materi kali ini dan menjawab keresahan emak-emak gitu. Baik emak-emak maupun generasi milenial kita. Ini mungkin tidak terpatok kepada perempuan saja, tapi untuk laki-laki pun bisa dilakukan. Gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Baik, untuk absen saya ingatkan, silahkan bisa diisi, sudah di-share di kolom chat, sudah di-share sama host dan tadi sama saya di-share lagi. Baik, kepada presenter, apakah ada closing statement nih apa? Tadi kan sudah panjang lebar dibahas, tapi apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, closing statement dari saya. Jadi di sini saya bukan ingin menggurui siapapun, mohon maaf sebelumnya. Saya hanya sharing apa yang sudah saya alami awal diet. Di bulan Oktober itu berat badan saya sekitar 73 sekian. Kemudian saya berusaha untuk diet dan di saat ini alhamdulillah BB saya sekitar di 58. Jadi sudah ada penurunan 15 kilo. Nah di sini apa yang saya lakukan, saya tetap makan dengan teratur, pagi, siang, sore saya tetap makan dengan gizi yang seimbang. Hanya saja jika di diet saya makan nasi hanya di pagi dan malam hari saja. Hanya di siang dan malam hari saja. Jadi kalau pagi hari saya makannya misalnya telur rebus aja gitu ya. Nah di sini adaptasi lagi. Jadi diet itu jangan sampai menyiksa. Karena kalau menyiksa atau dikurangi banyak banget dari kebiasaan kita, itu efeknya adalah kita jadi pengen cheating. Akhirnya dietnya gagal total. Karena kita pengennya... Mohon maaf Bu Intan, waktunya 10 menit lagi. Oke, pengen makan ini, pengen makan itu, dan lain-lain. Jadi tetap atur pola makan, ya, makan dengan gizi yang seimbang. Ingat porsinya, disiplin waktunya. Gitu. Lalu kemudian kalau ada waktu silahkan ditambahkan dengan olahraga. Seharusnya adalah dengan olahraga. Jalan kaki 30 sampai 45 menit itu sudah cukup. Kalau ada punya yang kelebihan waktu, mau bersepeda, mau nge-gym, itu silahkan. Tapi semakin banyak kalori yang terbuang, otomatis
kita jadi ingin semakin makannya juga porsinya menjadi nambah. Jadi kalau misalnya porsi makan kita lebih sedikit ketika diet, jadi saya sarankan olahraganya adalah olahraga yang ringan-ringan aja. Jadi metabolisme tetap lancar, otot juga ada pembakaran, massa otot terbentuk, bentuk badan shape-nya kita dapat, BB-nya tetap berkurang. Seperti itu Pak Iqbal mungkin. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bu Intan tadi closing statement-nya. Jadi bukannya menggurui tapi kita berbagi pengalaman, sharing. Itu ya di sini. Oke, baik. Hari ini mungkin saya sebagai moderator cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang tidak berkenan ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan Andra in the backbone. Terima kasih. Silahkan untuk host memandu acara selanjutnya. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal dan Ibu Intan atas penyampaian materi hari ini. Alhamdulillah ya, acara hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Eda, selamat datang Ibu sebagai instruktur. Ibu Eda masih di sini Ibu? Oke. Untuk acara hari ini kita ini sebelumnya sudah saya kirim lisensi ya, tolong diisi lisensinya. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua partisipan yang ikut partisipasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah pesertanya sangat banyak sekali. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam materi yang kedua. Nanti ada yang jam 9 dan jam 11 dan nanti jam 1 siang. Oke, kepada semua partisipan saya izin pamit untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.